Kalau kita pergi ke Jawa Timur, tanya semua Jawa Timur itu kenal Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Beliau terkenal doanya lebih cepat dari kilat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu mengenai dongeng-dongeng khurafat yang diucapkan oleh Bahar bin Smith. Jadi di sini teman-teman ya, katanya Habib Soleh Tanggul ini memiliki banyak karomah dan diundang langsung oleh kerajaan Arab Saudi, katanya teman-teman ya. Jadi makin banyak yaitu kisah-kisah khurafat dari klan Baklawi ini teman-teman, yang ternyata mereka itu hanya membuat-buat kisah palsu dan itu ditulis di dalam kitab-kitab mereka. Naudzubillah teman-teman ya, ajarannya ini sangat bertentangan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang pada akhirnya mereka ini malah meruntuhkan yaitu Habib-Habib Baklawi sendiri. Yaitu apa teman-teman? Yaitu dari dongeng-dongeng khurafat. Jadi dulu memang banyak kaum muslimin yang percaya dengan cerita-cerita dari klan Baklawi ini, tapi seiring dengan waktu, dengan adanya tesisnya Kiai Imad dan dibongkarlah ternyata mereka itu bukan keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan adalah keturunan dari Ubaidillah. Nah maka dari itu ya, kita tidak heran lagi kalau mereka itu berceramah isinya dengan khurafat. Nah itu pasti itu membuktikan mereka itu adalah tukang dusta. Bahkan nasabnya aja bohong, apalagi kisah-kisah yang datang dari mereka ini teman-teman. Jadi mereka itu ingin dianggap sebagai wali. Karena apa? Karena memiliki banyak kisah-kisah yang di luar akal ya teman-teman, yaitu kisah-kisah khurafat. Mereka mengklaim dirinya itu memiliki banyak karomah, banyak keramat, tapi itu semuanya bohong. Nah oke teman-teman, kita langsung mari kita simak yaitu dongeng khurafat dari Bahar bin Smith. bagaimana Habib Soleh Tanggul, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, wali besar di Jawa Timur. Kalau kita pergi ke Jawa Timur, tanya semua Jawa Timur itu kenal Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Beliau terkenal doanya lebih cepat dari kilat. Nah, satu waktu beliau diundang oleh pemerintahan Saudi. Ketika itu pemerintahan Saudi mengundang beliau. Diundang. Nah, ini ada keterkaitan. Kenapa sih kok jamaah haji Indonesia itu bisa gampang ke Indonesia dan mendapatkan fasilitas yang enak di sana? Ada keterkaitan dengan cerita ini. Nah, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, beliau pergi. Ketika itu Raja Saudi itu punya anak. Anaknya Raja Saudi itu, mohon maaf, tidak punya kemaluan belakang, tidak punya dubur. Jadi kalau buang air besar, buang air kecil, jadi tidak punya kemaluan dia. Dari kecil cacat. Jadi kalau buang air kecil, buang air besar, dilubangin dari sini. Sakit cacat dari kecil dia. Nah, berobat ke dokter kemana-mana. Ketika itu teknologi nggak kayak sekarang. Ketika itu berobat kemana-mana tidak bisa sembuh. Datang diundang Habib Soleh atas wasilah Habib Alwi Al-Maliki. Ketika itu mufti di Makkah. Kata Habib Alwi, Raja udah undang Habib Soleh dari Pulau Jawa. Insya Allah kalau beliau doakan langsung sembuh. Pergi Habib Soleh datang. Ketika Habib Soleh datang, Raja bikin jamuan luar biasa. Ketika itu anaknya Raja lagi duduk di situ. Datang Habib Soleh dikawal. Habib Soleh datang. Ketika itu dari semua orang yang hadir, cuma satu orang yang dipukul sama Habib Soleh. Siapa yang dipukul? Anaknya Raja. Dipukul sama Habib Soleh dari belakang. Khair. Habib Soleh nggak tahu kalau itu anaknya Raja. Pergi Habib Soleh berjumpa dengan Habib Alwi. Ayo Habib Alwi, kita pergi ke rumah inti saja. Nggak usah di kerajaan, hawanya panas saya kalau di sini. Banyak setan, banyak iblisnya di sini. Ayo pergi. Kata Raja, loh Habib, ini Habib bilang wali, kok baru sampai wala salam sama saya, nggak hormatin saya ini Habib. Udah Habib Soleh emang begini, khawarigil ada, beliau emang agak lain. Akhirnya tiba-tiba terdengar suara teriakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa? Anaknya Raja teriak-teriak. Apa dia bilang? Abah, lubang saya sudah ketutup. Dan ternyata dengan izin Allah saya punya kemaluan depan itu keluar, dan kemaluan depan keluar, kemaluan belakang keluar. Kok bisa begini, aneh ini. Tadi ininya saya, pinggangnya saya lubang, ada lubang, buang air besar, buang air kecil di sini, tapi tiba-tiba ketutup, dan kemaluan belakang, dubur saya dan kubur saya keluar. Tadi ada yang nepuk saya itu, Habib Saleh nepuk saya. Baru Raja tahu akan keramat Habib Saleh. Akhirnya apa kata Raja? Habib, luar biasa, keramatnya luar biasa, anak saya sembuh. Sekarang Habib, saya punya anak perempuan.
Saya punya anak perempuan. Kalau Habib mau, saya nikahkan Habib dengan anak perempuan saya, dan saya kasih Habib kedudukan di sini. Apa jawaban seorang ulama? Apa jawaban seorang aulia? Apa jawaban beliau? Oh maaf, tidak. Di rumah saya punya istri Syarifah lagi nunggu. Jadi kalau laki-laki itu Habib, perempuannya Syarifah. Saya punya Syarifah nunggu di rumah. Tidak tergiur saya, kata Habib Saleh. Akhirnya kata raja lagi, Habib, saya kasih Habib uang emas 1 peti. Apa kata Habib Saleh? Raja, saya lebih kaya dari kamu. Kalau perlu saya yang kasih kamu. Kamu kasih saya emas 1 peti buat apa? Saya lebih kaya. Saya tidak saya terima, kata Habib Saleh. Akhirnya apa? Dibisikin oleh Habib Alwi. Habib Saleh, ambil itu uang emas, bukan buat Habib, tapi bagikan kepada keluarga-keluarga, kepada para habaib, para ulama yang susah, yang berada di Yaman. Makanya di Yaman itu, di Hadramut, Habib Soleh Tanggul terkenal yang paling kaya di Indonesia. Padahal tidak, beliau orang miskin. Kenapa? Karena ketika itu emasnya raja itu dibawa ke Yaman, dibagi-bagikan ke orang Hadramut. Ada min Soleh Tanggul, ini dari Soleh Tanggul, ini dari Habib Saleh. Jadi orang-orang sana kira Habib Soleh orang paling kaya, bagi-bagi emas. Padahal tidak. Akhirnya apa? Kata Habib Saleh, cuma satu yang saya minta. Kalau ada jamaah haji datang dari Indonesia, pengen melakukan kewajibannya, pengen menyempurnakan rukun Islamnya, tolong perlakukan mereka dengan baik. Siapkan tempat untuk mereka, tempat yang nyaman, tempat yang bagus. Cuma itu yang saya minta. Saya tidak butuh harta, tidak butuh wanita, tidak butuh pangkat. Saya cuma minta itu. Lihat, itu ulama. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya dongeng-dongeng khurafat yang diucapkan, yang disampaikan oleh Bahar bin Smith. Jadi sangat luar biasa ngibulnya teman-teman. Bagus nih ceritanya. Cerita karangan dari Bahar bin Smith. Nah teman-teman ya, jadi saya sering sampaikan kepada kaum muslimin bahwasanya jangan mudah percaya dengan apa-apa yang disampaikan oleh golongan dari Habib Alawi ini, yang dimana mereka ini mengatakan bahwasanya doanya Habib Soleh Tanggul ini seperti kilat. Jadi ini ingin menyamakan Rasulullah SAW, teman-teman. Jelas-jelas ya teman-teman, saya sering katakan mereka itu ingin menyamakan yaitu Rasulullah SAW, teman-teman. Jadi mereka itu ingin menyamakan Habib Alawi dari golongan mereka itu sama seperti Rasulullah. Dan ini ya doktrin-doktrin yang menyesatkan. Jadi ketika jamaahnya Bahar bin Smith dan para muhibbin mendengarkan kisah ini sudah termasuk adalah doktrin teman-teman, yang dimana mereka itu katanya memiliki banyak karomah yang sangat luar biasa. Padahal teman-teman itu bukan karomah, melainkan itu adalah cerita-cerita dusta. Kapan terjadinya? Dan bahkan saya juga pernah mendengar ya teman-teman ya, yang katanya Habib Soleh Tanggul ini sholatnya itu di Mekah, yaitu menggunakan daun gitu teman-teman. Sholatnya ke Mekah menggunakan daun terbang gitu, sampai ke Mekah menjadi imam. Dan banyak lagi teman-teman ya kisah-kisah khurafat yang disampaikan oleh kelompok Habib Alawi ini. Naudzubillah teman-teman ya, ajarannya ini penuh dengan dusta, penuh dengan dongeng. Coba ya sekali-kali bahaslah ya, yaitu penyebaran agama Islam yang disebarkan oleh para sahabat Nabi. Jadi mereka itu jarang teman-teman ya, yaitu mengisahkan perjalanan para sahabat Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Yang selalu disampaikan itu hanya leluhur mereka teman-teman. Ini ada apa ini? Ya, ada apa coba teman-teman? Dan mereka itu selalu mengagungkan Tarim, kota Tarim. Padahal kota yang paling ya teman-teman aman dari yang dimasuki Dajjal itu hanya Mekah dan Madinah. Kenapa mereka selalu mengunggulkan kota Tarim? Bahkan mereka itu ada yang namanya umroh Tarim. Dan bahkan jalan-jalan Tarim ini adalah guru-guru bagi orang yang memasuki kota Tarim, katanya teman-teman. Jadi jalan itu adalah guru. Bahkan ada juga yang barang siapa yang masuk di kota Tarim lalu keluar menjadi wali. Ya Allah ya teman-teman, ajarannya ini konyol gitu ya. Saya bukan membenci Habib Alawi, tapi saya membongkar ajaran mereka itu ajaran yang menyesatkan teman-teman. Kisah-kisah mereka itu bukan bukan wali, bukan karomah, tapi hanya dongeng-dongeng khurafat. Dan saya sering sampaikan jangan mudah percaya dengan apa yang disampaikan oleh golongan ini. Isinya hanya tukang dongeng, tukang kisah, nggak ada kebenarannya sama sekali.
Ini kisah ini apa namanya itu ya, pinter yang nyusun kisah cerita ini teman-teman. Padahal itu ya bukan karomah, melainkan kisah-kisah dusta. Nah seperti itu teman-teman. Jangan mudah percaya ya. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.